Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita, banyak rahmat-Nya kepada kita, banyak hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita senantiasa berada di jalan Allah dan kita semua dapat melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahan renungan kita pada Senin hari ini, tanggal 13 Juli 2020 adalah setiap orang tidak akan pernah bebas dari dorongan hawa nafsunya. Ibnu Athaillah mengatakan kalimat itu dalam bahasa Arabnya sebagai berikut. Laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Secara harfiah, kalimat Ibnu Athaillah itu dapat diartikan begini. Tidak semua orang yang mendapatkan keistimewaan pada dirinya sempurna keikhlasannya, sempurna pelepasan dirinya dari hawa nafsunya. Secara konteks, kalimat itu dapat diartikan sebagai berikut. Tidak setiap orang yang mendapatkan keistimewaan terbebas dari dorongan hawa nafsunya. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang saya muliakan, kata kunci dari kalimat itu adalah setiap orang tidak akan pernah terbebas dari dorongan hawa nafsunya. Siapapun manusia itu pasti punya dorongan hawa nafsu. Nafsu adalah salah satu unsur rohani yang terdapat di dalam diri manusia. Di samping unsur-unsur rohani lainnya seperti roh, akal, dan kalbu. Nafsu itu ada sejak manusia mendapatkan roh dari Allah di saat berada di dalam rahim ibu. Setiap manusia diberikan nafsu itu bersamaan dengan dimasukkannya roh ke dalam diri. Tidak ada manusia yang tidak memiliki nafsu sepanjang rohnya masih ada di dalam dirinya. Nafsu itu memiliki dua sifat yang bertentangan, yaitu sifat baik yang disebut taqwaha dan sifat buruk yang disebut fujuraha oleh Al-Quranul Karim. Dua sifat ini, para pencinta kalimat hikmah, menjadi potensi yang melekat di dalam diri manusia, yang senantiasa mendorong manusia untuk berbuat yang baik maupun yang jahat. Potensi baik mendorong manusia untuk berbuat baik, dan potensi jahat mendorong manusia berbuat jahat. Nafsu ini yang mendorong manusia untuk bergerak, untuk berpindah, untuk berkata, untuk bekerja, untuk berinovasi, untuk berkreasi, untuk berekspresi,
dan segala macam keinginan lainnya. Keinginan untuk berpenampilan cantik adalah dorongan hawa nafsu. Keinginan untuk tak campil gagah adalah keinginan hati nafsu, hawa nafsu. Keinginan untuk menjadi juara dalam sebuah kontes adalah keinginan nafsu. Keinginan untuk melanjutkan studi adalah dorongan hawa nafsu. Keinginan untuk menyelesaikan studi tepat waktu adalah keinginan nafsu. Dan semua keinginan yang muncul dari diri Anda adalah keinginan hawa nafsu. Para pencinta kalimat hikmah yang saya muliakan, keinginan itu ada yang berhubungan dengan hal-hal yang baik, dan ada pula yang berhubungan dengan hal-hal yang buruk. Mengapa demikian? Karena setiap manusia memiliki dua potensi yang berlawanan di dalam nafsunya. Dari sini dapat dikatakan bahwa tidak ada manusia yang hanya melakukan yang baik-baik saja, hanya melakukan amal soleh saja. Tidak ada perbuatan buruk bagi dirinya, atau tidak ada kesalahan yang dilakukannya. Kalau Anda mengatakan bahwa si A adalah manusia yang paling suci, tidak ada dosanya sedikit pun, pernyataan itu tidak benar. Karena manusia pasti punya salah, pasti punya kesalahan, pasti punya kekeliruan, pasti punya dosa. Sebaliknya, apabila Anda mengatakan bahwa si B itu adalah manusia yang tidak pernah ada baiknya, manusia yang paling jahat, tidak ada sama sekali kebaikannya, ini juga pernyataan yang tidak benar. Karena ketahuilah bahwa tidak ada manusia yang tidak memiliki kebaikan. Pasti ada kebaikannya, walaupun keburukannya begitu banyak. Karena setiap manusia memiliki dua potensi itu, maka setiap manusia bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Yang pasti ada di dalam diri manusia adalah kebaikan di samping keburukannya, atau keburukannya di samping kebaikannya. Artinya yang berbeda dari manusia, dari amal baik dan amal buruknya itu adalah ada manusia yang grafik amal baiknya sangat tinggi, statistik amal baiknya sangat tinggi, sedangkan grafik amal buruknya rendah. Ada sebaliknya, ada manusia yang grafik amal buruknya sangat tinggi, tetapi grafik amal baiknya sangat rendah atau sedikit. Sehebat apapun manusia, sesuci apapun manusia, pasti ada salahnya, pasti ada dosanya. Seburuk apapun manusia, pasti ada kebaikannya, pasti ada kesolehannya. Ini yang berbeda di antara manusia. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah, tidak satu pun manusia yang lepas sama sekali dari keburukan. Pasti ada buruknya, dan tidak ada pula manusia yang sama sekali terlepas dari kebaikannya. Pasti ada kebaikannya. Mengapa demikian? Karena dua potensi itu tadi, selama dia menjadi manusia dan masih hidup, nafsunya pasti ada. Dan ketika nafsunya ada, pasti nafsu itu memiliki dua potensi tadi itu, potensi baik dan potensi buruk. Dari sinilah Ibnu Athaillah berkata, tidak setiap orang yang mendapat keistimewaan terbebas dari dorongan nafsu, wali sekalipun, ulama sesuci apapun sekalipun. Tidak usah takut dengan adanya dua potensi nafsu itu. Tidak usah takut pula dengan potensi buruk yang telah mendorong manusia untuk melakukan perbuatan buruk. Anda tidak perlu takut terhadap kesalahan. Anda tidak perlu takut terhadap kejahatan. Anda tidak perlu takut terhadap keburukan dan perbuatan dosa yang pernah Anda lakukan.
Allah memberikan jalan keluar. Allah memberikan solusi untuk melepaskan diri dari keburukan yang pernah kita lakukan, yaitu dengan membersihkan dosa dari kotoran-kotoran dengan cara memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, hal ini dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-A'la ayat 14 sampai ayat 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang telah membersihkan diri dengan beriman kepada Allah, dengan mensucikan diri dari dosa-dosa mereka, bertaubat dari dosa-dosa mereka, dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Artinya setelah dia bertobat dari dosa, dia meningkatkan zikirnya, dia meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan bahwa semua manusia itu adalah salah, berdosa. Tetapi manusia yang berdosa yang paling baik, kata Rasulullah, adalah yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah menyatakan, qad aflaha man zakkaha, telah beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dari kotoran dosa dan perbuatan kesalahannya. Wa qad khaba man dassaha, telah merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Dua ayat dan satu hadis di atas, sesungguhnya manusia tidak perlu khawatir dengan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Mereka tinggal membersihkan nafsu itu, membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa itu dengan cara memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kalau saudara-saudara punya dosa yang dari dulu sampai hari ini, sampai pagi ini punya, segeralah mohon ampun kepada Allah, segeralah bertaubat kepada Allah. Karena apa? Janji Allah, aku maha memberi taubat kepadamu, maha mengampuni dosamu, dan maha menghapuskan dosamu. Karena itulah para pendengar, para pencinta kalimat hikmah, semoga kalimat hikmah kita pada hari ini dapat membuat hati kita sejuk. Walaupun dosa kita banyak, kita ada kebaikan. Kebaikan kita yang kita lakukan, bermohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Semoga uraian ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.